Halo, selamat berjumpa kembali dengan saya, I Gusti Ngurah Suryantara. Pada materi kali ini, saya akan membahas tentang pengembangan blueprint pada enterprise. Sebelum saya lanjut pada pembahasan, marilah kita belajar bersama, berkarya bersama dengan penuh semangat. Semoga tidak ada salah paham di antara kita. Pada materi ini, saya bagi menjadi 6 bagian, yaitu value chain, blueprint, arsitektur data, arsitektur aplikasi, arsitektur teknologi, dan implementasi. Mari kita lihat materi kita yang pertama. Menggunakan value chain untuk memetakan bisnis utama dan pendukung pada enterprise. Mari kita lihat apa itu value chain. Value chain diperkenalkan oleh Michael Porter. Porter merupakan pengajar di Universitas Harvard dengan keahlian di bidang manajemen strategis dan keuangan kompetitif perusahaan. Banyak buku yang ditulis yang berkaitan dengan manajemen. Mari kita lihat value chain analysis. Michael Porter dalam bukunya menggambarkan value chain dengan contoh kasusnya di bidang manufaktur. Nah, dalam value chain ini dibagi menjadi dua kelompok atau dua bagian, yaitu primary activity dan support activity. Jadi di dalam sebuah enterprise, entah apapun enterprise-nya akan memiliki primary activity-nya. Di dalam contoh ini, Porter memberikan contoh yaitu inbound logistik, operation, kemudian ada outbound logistik, marketing and sales, kemudian ada service. Nah, ini primary activity di dalam contoh misalkan di bidang manufaktur dalam buku yang ditulis oleh Porter. Nah, kemudian support activity-nya bisa procurement-nya, teknologi development-nya, kemudian human resource development-nya, kemudian ada tim infrastrukturnya. Nanti kalau mau membangun blueprint pada suatu enterprise yang lain, bisa mengadopsi daripada kerangka value chain analysis ini. Tinggal disesuaikan dengan studi kasusnya, apakah enterprise-nya berupa rumah sakit misalkan, atau sebuah universitas, atau apapun, nanti dikaitkan atau disesuaikan dengan enterprise-nya. Value chain analysis digunakan untuk memetakan bisnis utama dan pendukung pada enterprise. Di sini saya mengadopsi daripada value chain ini adalah untuk memetakan bisnis utama dan bisnis pendukung yang ada dalam suatu enterprise, sehingga data dan aplikasi dan infrastruktur teknologi di masing-masing unit, bagian atau departemen pada suatu enterprise didukung oleh aplikasi yang terintegrated. Nah, terintegrasinya aplikasi ini perlu di mapping dulu. Makanya digunakan value chain untuk memapping. Nah, kegunaannya di sini adalah untuk memapping bisnis utama, bisnis pendukung, data-data apa yang ada di dalam masing-masing unit, departemen atau bagian dalam suatu enterprise. Kemudian aplikasi apa yang dibutuhkan. Nah, tujuannya di sana. Nah, kita lihat dulu tentang blueprint. Apa sih blueprint? Blueprint sebagai panduan untuk investasi TISI pada enterprise. Jadi, bisa dimanfaatkan sebagai panduan dalam mengembangkan sistem di dalam suatu enterprise sebagai investasi bagi enterprise di dalam mencapai visi dan misinya. Di sini poinnya saya bagi dua, tentang apa itu blueprint dan arsitektur apa yang akan nanti kita petakan. Blueprint. Blueprint atau cetak biru adalah kerangka kerja terperinci sebagai landasan dalam pembuatan kebijakan yang meliputi penetapan tujuan dan sasaran, penyusunan strategi, pelaksanaan program dan fokus kegiatan, serta langkah-langkah atau implementasi yang harus dilaksanakan oleh setiap unit di lingkungan kerja. Saya kutip dari Wikipedia. Nah, yang menjadi perhatian
Adapun yang menjadi perhatian pada blueprint materi ini memfokuskan pada arsitektur data, arsitektur aplikasi, dan arsitektur teknologi. Bagaimana ketiga ini akan menjadi satu kesatuan yang akan bersinergi di masing-masing unit bagian departemen pada suatu enterprise, sehingga proyek atau aplikasi-aplikasi yang dikembangkan mendukung semua kebijakan daripada yang ada di enterprise tersebut. Mari kita lihat. Kegiatan yang dilakukan pada arsitektur data seperti daftar entitas data, diagram hubungan entitas, matrik proses versus entitas data. Nah, jadi ada 3 pekerjaan utama yang dilakukan di dalam arsitektur data. Jadi ada entitas datanya, kita data dulu, kemudian hubungan antar entitasnya seperti apa, proses dan data ini kita buat matriks silangnya, nanti ketemu. Nah, kita lihat satu-satu. Daftar entitas data. Mendata kandidat entitas data pada enterprise. Jadi pada tahap arsitektur data ini, pertama kali kita mengumpulkan entitas-entitas yang ada di dalam suatu enterprise. Kita catat semuanya, nanti kita pilih mana sebagai entitas kuat, mana sebagai entitas lemah. Entitas lemahnya kita sisihkan saja, kita ambil entitas kuatnya. Nah, setelah semua entitas kuatnya kita data dengan rapi dan baik, baru kita buat sebuah hubungan antar entitasnya. Nah, diagram hubungan entitas ini bisa kita modelkan dengan ERD, yaitu Entity Relationship Diagram. Kita hubungkan masing-masing entitas, seperti apa hubungannya. Nah, kita modelkan dengan ERD. Nah, seperti ilustrasi ini, misalkan entitas 1 berhubung dengan entitas 2, entitas 2 berhubung dengan entitas yang lain lagi. Nah, pasti dalam suatu enterprise banyak sekali entitas-entitas ini. Nah, itu tinggal dimodelkan dengan ERD sudah cukup. Setelah kita memodelkan entitas tersebut, kita buat matriks silangnya antara kelas data dengan proses. Nah, jadi masing-masing data yang ada di unit atau departemen atau bagian yang sudah kita mapping dengan value chain, kita kelompokkan sekarang dari data 1 sampai data ke N. Tentu nanti namanya sesuai dengan nama data yang dibuat pada saat melakukan pendataan. Nah, di sini saya contohkan misalkan data 1 sampai data ke N. Proses adalah yang memproses data tersebut, yang meng-create data tersebut siapa, digunakan oleh siapa. Nah, jadi di matriks silangnya ini kita memberi tanda C artinya create, U-nya adalah use. Nah, yang meng-create siapa, yang menggunakan siapa. Nah, ini proses ini adalah aplikasi yang memproses data tersebut. Nah, sudah didata proses-prosesnya apa aja, nanti sesuai dengan daripada pendataan pada saat melakukan pendataan proses. Tapi dalam kasus ini saya beri namanya proses 1 sampai proses ke N. Pada matriks silang ini harus membentuk C-nya harus diagonal. Ya, dari diagonal dari data 1 sampai data ke N, dari proses 1 sampai proses ke N itu membentuk dia diagonal. Karena di garis diagonal tersebutlah aplikasinya itu sebenarnya dikembangkan. Jadi create, use, siapa yang meng-create, siapa yang menggunakan. Ini sesuai dengan hasil surveinya atau hasil pengumpulan datanya saat melakukan survei di suatu enterprise. Dibuatkan matriks silangnya seperti ini. Setelah selesai membuat matriks silangnya, baru lanjut kepada arsitektur aplikasi. Kegiatan yang dilakukan pada arsitektur aplikasi seperti berikut: daftar kandidat aplikasi, seleksi aplikasi, dan analisis dampak. Jadi kegiatan
tiga kegiatan ini penting sekali di arsitektur aplikasi, yaitu mendata kandidat aplikasi. Nah, ini berkaitan pada proses sebenarnya. Kalau prosesnya sudah kita data di arsitektur datanya dengan baik, ini tinggal dipindahkan saja sebagai arsitektur aplikasi. Jadi ada daftar kandidat aplikasi, seleksi aplikasi, kemudian analisis dampak. Mari kita lihat satu-satu dari tiga bagian ini. Daftar aplikasi, karena di sini adalah kita baru mendaftarkan saja, jadi kandidatnya. Mendata kandidat aplikasi pada enterprise. Jadi misalkan di sini saya kasih nama aplikasi dari nama aplikasi 1 sampai nama aplikasi ke N. Nanti sesuaikan dengan di lapangan. Contohnya misalkan yang kalau di bagian enterprise rumah sakit misalkan, bisa aja nama aplikasi misalkan aplikasi pendataan data pasien, aplikasi diagnosa, aplikasi misalkan biaya. Nah, kalau di human resource-nya misalkan aplikasi tentang kehadiran atau yang lain-lain. Nah, jadi sesuaikan namanya. Tapi untuk contoh di sini saya beri namanya aplikasi 1 sampai aplikasi ke N. Nah, apabila sudah didata kandidat aplikasinya, kita buat matriks silangnya juga antara kelas data dan proses. Apabila di kelas data yang pada arsitektur data sudah rapi dan membentuk diagonal, di sini tinggal digunakan saja sebenarnya. Nanti kita kelompokkan C-nya ya, di create. Nah, itu kita kelompokkan yang saya kasih dengan tanda kotak merah, garis merah. Nah, itu akan membentuk diagonal dia. Nah, berarti di wilayah itulah sebenarnya aplikasi yang dikembangkan. Kalau yang lainnya itu adalah yang kena dampak dari aplikasi. Misalkan, oh ini datanya akan digunakan, oh ini prosesnya akan digunakan. Yang meng-create dan ini adalah aplikasinya. Jadi aplikasi tersebut sudah bisa terintegrated terhadap data mana, proses mana. Nah, itu berusaha buat matriknya, susunannya dari prosesnya ini harus benar-benar ditata dengan baik sehingga membentuk diagonal. Nah, jadi kurang lebih akan membentuk seperti itu. Nah, apabila ini sudah selesai dilakukan seleksi aplikasinya, kita ini dengan adanya kotak-kotak garis merah ini adalah yang akan mengclustering, oh ini aplikasi yang ada di enterprise ini gitu. Nah, kemudian baru kita melakukan analisis portofolio. Ya, jadi analisis portofolio ini didapatkan dari seleksi aplikasi ini. Nah, kita dapat menggunakan model dari Word ya. Jadi aplikasi yang strategis masukkan ya. Kemudian berpotensi tinggi mana aja aplikasinya. Kemudian pendukung mana aja aplikasi, nama-nama aplikasinya. Kemudian operasional kunci mana aja aplikasinya. Nah, di situ masukkan misalkan di strategis, aplikasi yang kritikal untuk keberlanjutan strategis bisnis di masa depan. Nah, nama-nama aplikasinya apa? Nah, masukin. Kemudian berpotensi tinggi, aplikasi yang mungkin penting dalam mencapai kesuksesan di masa depan. Nama aplikasinya apa aja. Kemudian pendukung, aplikasi yang berharga tapi tidak kritikal untuk kesuksesan. Nah, itu di list. Kemudian operasional kunci adalah aplikasi yang pada saat ini digunakan enterprise untuk kesuksesan. Nah, di list nama-nama aplikasi dimasukkan ke kotak tersebut. Nah, apabila sudah selesai membuat analisis portofolionya, baru kita lakukan analisis dampak. Adakan analisis dampak dengan adanya aplikasi baru pada enterprise. Nah, kita dengan adanya aplikasi ini dampaknya apa? Aplikasi ini dampaknya apa? Aplikasi ini dampaknya apa? Nah, nanti itu sebagai analisis dampak. Kemudian kita lanjut pada arsitektur teknologi. Kegiatan yang dilakukan pada arsitektur teknologi seperti berikut. Penentuan prinsip dan landasan teknologi.
lokasi bisnis, distribusi data, dan teknologi, konfigurasi landasan teknologi, dan distribusi landasan teknologi. Mari kita lihat satu-satu. Penentuan prinsip dan landasan teknologi. Nah, di sini harus dibuat prinsip dan landasan teknologinya seperti apa, karena ini menyangkut hardware ya. Jadi komputer terkoneksinya dengan jaringannya, dengan jadi berbicara infrastruktur daripada teknologi ya. Jadi lebih banyaknya kepada hardware-nya. Kalau aplikasi lebih banyak ke software-nya atau aplikasi yang dibuatnya. Kalau data lebih banyak ke bermain di data yang diolah ya, atau sumber data dari mana aja atau apa aja yang ada di enterprise tersebut. Nah, kalau di teknologi itu kita berbicara secara hardware untuk menunjang proses jalannya aplikasi dan mengolah data yang ada di enterprise. Nah, ini lebih simpelnya ya jaringannya lah, jaringan komputernya, keterintegrated dan jaringannya seperti apa. Kemudian lokasi bisnis ya, lokasi bisnis enterprise itu ada di mana ya, di negara mana atau di kota mana, distribusi datanya seperti apa, data tersebarnya seperti apa, apakah masing-masing enterprise ini memiliki data-data yang tersebar ataukah terpusat, tersentralisasi. Nah, itu seperti apa, itu orang jaringan pasti harusnya sudah memahami teknologi seperti itu. Nah, kemudian konfigurasi landasan teknologinya, misalnya konfigurasi jaringannya seperti apa yang akan dibangun. Nah, ini benar-benar orang jaringan yang harus mengerti dan paham sekali tentang konfigurasi ini. Nah, sampai semua data aplikasi bisa terkoneksi ya, dari semua unit bagian, mungkin ada di luar kota atau antar negara enterprise-nya. Nah, itu bisa menjadi satu kesatuan. Seperti apa datanya, keamanannya seperti apa, teknologi apa yang akan diterapkan. Nah, ini orang jaringan yang menangani ini. Nah, setelah blueprint ini jadi, yang terdiri dari arsitektur data, arsitektur aplikasi, dan arsitektur teknologi, baru diimplementasikan. Jadi ini merupakan sebuah cetak biru di mana para stakeholder ini memahami dengan baik investasi teknologinya untuk di enterprise-nya. Setelah ada blueprint ini, para stakeholder ini apakah mau mengambil kebijakan di develop aplikasinya oleh tim IT internalnya ataukah di outsourcing. Nah, itu lain, ini implementasi namanya. Jadi inilah dokumen, memang berisi segala panduan di dalam arsitektur data, aplikasi, dan teknologi. Jadi untuk mudah memahaminya, dalam blueprint ini adalah bagaikan seorang arsitektur menggambar daripada bangunan gedung yang akan mau dibangun. Lalu diimplementasikan, dikerjakan oleh siapa? Nah, di sana dikerjakan oleh para developer aplikasi. Yang akan mendevelop aplikasi ini siapa? Nah, jadi dengan adanya blueprint, misalnya saya analogikan tadi dengan pembangunan gedung, para insinyur bangun ini adalah dia merancang arsiteknya. Nah, jadi arsitek gedung ini seperti apa? Nah, itu di-create oleh arsitek. Hasil creation para arsitek itu berupa blueprint. Nah, begitupun di dalam IT dan TI sekarang ini juga harus memiliki blueprint dalam enterprise. Enterprise juga harus memiliki blueprint. Sehingga pada saat mengembangkan sistem di enterprise, dia tahu para stakeholder ini. Oh, saya ini harus mendevelop aplikasi ini, kebutuhannya untuk di mana dan seperti apa investasinya. Apakah nanti terserah dikerjakan oleh siapa. Para yang mengerjakan ini, para programmer ini bisa konsultan sistem, bisa dari eksternal, bisa dari internal enterprise itu sendiri. Nah, kita lihat implementasinya biar nyambung satu kesatuan. Nah, dalam mengembangkan aplikasi banyak framework yang ada, yaitu bisa dari waterfall model, bisa dari spiral, bisa dari, nah ini kelompok agile yang sedang ngetren, bagus, banyak sekali
metodologi ada di sana, di Agile metodologi ini. Bisa ada Scrum, XP, bisa banyak sekali. Saya pilih misalkan dari Agile Framework misalkan. Nah, dari framework ini, apabila aplikasi yang di-develop menggunakan salah satu framework yang sudah ada, dia akan membentuk daur hidup sistem. Nah, itu tujuan penggunaan pemilihan framework. Nah, kemudian baru pendevelop aplikasi ini apakah lewat internal enterprise ataukah eksternal lewat para konsultan sistem, pasti akan melakukan langkah-langkah dari mana aplikasi ini akan didevelop. Dia tidak lagi pusing dengan urusan survei-survei yang sangat susah dilakukan dalam suatu skup perusahaan yang besar, karena enterprise ini mencakup perusahaan besar. Dia cukup melihat blueprint yang sudah ada. Nah, dia dari sanalah dia melakukan analisisnya. Jadi analisis berdasarkan apa? Blueprint yang ada. Jangan menyimpang mengembangkan aplikasi dari blueprint yang sudah ada dalam suatu enterprise, karena blueprint ini menjadi panduan di dalam pengembangan aplikasi. Aplikasi apa yang ada, sumber datanya seperti apa, digunakan oleh siapa, di-create-nya oleh siapa. Nah, seperti yang sudah kita modelkan di arsitektur data, arsitektur aplikasi, kemudian infrastruktur jaring ini seperti apa, keamanan seperti apa. Nah, ini dikerjakan oleh para developer atau konsultan sistem. Nah, kalau saya umpamakan di sini, kalau kayak membangun gedung, di tahap ini persis dikerjakan oleh para tukang bangunannya, ya, para ada mandornya, ada buruhnya, ada macam-macam. Nah, di sini juga begitu, ada analisa sistemnya, ada desain sistemnya, kemudian ada programmernya, ada testingnya. Nah, di sini terlibat apa daya dasar mengembangkan sistemnya, blueprint tersebut. Nah, di sanalah keletak kegunaan dan manfaat daripada blueprint, sehingga visi dan misi dari suatu enterprise dapat ditunjang oleh IT dan sistem yang sangat powerful, sehingga para stakeholder memiliki wawasan pemahamannya yang utuh mengenai aplikasi yang akan di-develop oleh para developer. Nah, jadi di sini terjadi kesinergian antara IT dan enterprise untuk mencapai misi dan visi. Nah, inilah sedikit sharing saya di dalam apa sih blueprint di dalam suatu enterprise tersebut. Nah, ini tipsnya. Nanti pada video-video saya berikutnya saya akan membahas tentang arsitektur enterprise. Nah, ini lebih besar lagi bahasannya. Di sini sebenarnya saya buat semacam ringkasannya aja, semacam formula shortcut gitulah, bagaimana biar tidak para pendevelop aplikasi ini biar pas mendevelop aplikasi biar ada sumber datanya dari mana? Dari blueprint. Nah, blueprint itu apa sih? Nah, seperti yang sudah kita bahas dari video awal sampai video terakhir ini sebelum saya akhiri. Nah, seperti itulah yang disebut dengan blueprint. Semoga bermanfaat. Semoga di lain waktu kita bertemu dengan topik-topik yang lain. Saya ucapkan terima kasih. Demikian tentang pemanfaatan value chain untuk pemetaan data, aplikasi, dan teknologi pada enterprise. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share, sehingga kita dapat berbagi pengetahuan dengan yang lainnya. Terima kasih. Bersama saya Igusti Ngurah Suryantara. Bisa diikuti YouTube saya, channel YouTube saya Igusti Ngurah Suryantara. Kemudian Instagram saya Igusti Ngurah Suryantara, Facebook saya Gusti Ngurah Suryantara. Terima kasih, sampai jumpa pada topik-topik yang lebih menarik lagi.